Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Faras Fadilsyah, guys. Kali ini ada yang berbeda. Gua sedang di dalam Hyundai Creta tipe Trend. Dan ini juga berbeda karena kita lagi di kota Semarang, lagi road trip. Nah, jadi gua mau bahas tentang plus minus Hyundai Creta ini. Jadi sebenarnya mobil ini udah cukup lah, udah setahun lah ya. Jadi memang harus sempat bikin videonya gitu. Nah, ini tipe Trend, tipe yang cukup tengah-tengah ya di Hyundai. Jadi kalau di Hyundai Creta itu ada paling tinggi, Prime, Trend, sama Active ya kalau nggak salah. Itu paling bawah Active gitu. Jadi kita akan bahas plus minusnya. Plus minusnya pakai mobil ini dipakai jarak jauh, terutama untuk road trip gitulah ya. Oke, kurang lebih ini mobil ini cukup sering dipakai keluar kota ya. Ini setahun udah kilometer 39.000. Jadi kita keliling kota Semarang aja lah, kalau ngidul sore-sore sunsetan kota Semarang. Oke guys, jadi kita ngomongin plusnya dulu. Plus dari mobil ini adalah, pertama gue pengen bahas soal kelegaan. Mobil ini cukup lega guys, cukup lega. Jadi di sini travel kaki cukup panjang ke sana ya, dan belakang ini kalau dilihat ini cukup lega seperti itu. Jadi posisi mau nyetir gua yang kakinya cukup panjang dengan tinggi gua mungkin 175an ya, ini tertopang dengan baik sih, lurus. Jadi kita kalau untuk jarak jauh tidak terlalu capek guys gitu. Jadi ini mobil cukup enak untuk kaki ya, cukup nyaman. Itu satu. Jadi yang memang mobil ini walaupun crossover dia cukup lega guys. Tapi dan juga teman-teman harus tahu juga, mobil ini dibilang kecil juga enggak, karena kalau kalian lihat Ridwan Hanif review ini, mobil ini lebih lebar ketimbang Pajero bahkan. Tapi nyetir mobil ini it's fun banget. Jadi teman-teman nggak berasa bahwa mobil selebar itu kayak gitu. Mobil ini bahkan untuk nyalip di jalan-jalan sempit cukup enak dan pede. Itu plusnya. Jadi teman-teman untuk keluarga kecil, mungkin keluarga anak 2, anak 1, ini mobil gede ya, cukup besar dan nyaman untuk dipakai jarak jauh untuk mobil ukuran crossover seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua memang tidak bisa disayangkan. Yang kedua adalah yang tidak bisa dilupakan adalah dari Hyundai adalah fitur. Ini tipe Trend ya, tengah-tengah. Kalau Prime ini fiturnya ini bakal full digital, udah lengkap dengan sensor-sensor ADAS dan sebagainya. Ini minusnya karena ini tengah-tengah, nggak ada cruise control. Dan keunggulan dari tipe Hyundai adalah ini ada Blue Link, ada SOS. Ini cuma ada di Hyundai untuk saat ini. Luar negeri sudah banyak ya. AC-nya udah digital, fitur-fiturnya cukup sangat mumpuni. Mobilnya udah Android Auto dan Apple CarPlay ya. Ini sangat membantu ya Android Auto. Kalau bikin maps gak usah fokus ke HP yang mati, semua udah pindah ke sini. Jadi memang secara features kalau teman-teman apalagi memilih yang tipe Prime itu memang sangat mengasihkan gitu. Jadi teman-teman untuk jarak jauh banyak fitur itu banyak membantu untuk perjalanan teman-teman seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga yang gua suka dari mobil ini adalah karakter suspensinya. Gua gak nyangka ya karakter suspensinya itu untuk Hyundai ini sedewasa ini menurut gua, karena gua perbandingannya dengan Mazda, dan juga kayaknya travel suspensinya ini cukup tinggi. Kenapa? Karena ngelihat lewat jalan-jalan rusak ataupun lubang-lubang, mobilnya gak terlampau berasa tuh, gak terlampau ngejedak. Kadang kelemahan mobil-mobil pendek gitu ya walaupun ini crossover ya, itu ngejedaknya berasa kayak gitu ya. Tapi ini bisa diredam dengan baik. Karakter suspensinya ini bisa dikatakan dibilang keras enggak, dibilang empuk juga enggak. Jadi tengah-tengah. Jadi modelnya ini udah kayak mobil Eropa, Mazda kayak gitu. Dan mobil ini cukup rigid guys, sangat rigid. Jadi benar-benar mobil ini dibawa kemana belok ini mobil langsung ngikut, menurut gua gitu ya, tanpa gua berlebihan ya. Ini mobil cukup enak sih menurut gua, enak banget, fun. Apalagi tadi gua sempet ke Semarang atas ya, ke jalan-jalan berlika-liku, itu enak banget seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu kalau dipakai buat jarak jauh ini cukup sangat nyaman menurut gua. Jadi untuk ke medan apapun, karena ini crossover, kita pede lah bawanya kemana aja. Nah, jadi itu yang ketiga.
Yang keempat yang gue suka dari mobil ini adalah suaranya bagus. Jadi ini walaupun tadi gak hanya fitur doang, tapi kualitas dari suara sound system ini menurut gue cukup clear, bagus ya. Walaupun dibilang bagus dengan premium sound nggak juga, tapi untuk harga segini it's okay lah kayak gitu. Karena apa? Nah, gue kebetulan tipikal yang suka dengar musik dan sangat memperhatikan kualitas suara musik kayak gitu. Jadi menurut gue ini oke. Lalu yang gue suka untuk kita membantu plusnya untuk kita road trip adalah visibilitas. Visibilitas dari mobil ini cukup sangat baik menurut gue. Pilar A-nya ini menurut gue cukup minim ya, karena gue kebiasa pakai Innova ya untuk hari-hari, gede pilar C gitu ya. Ini enak, masuk sangat visibilitas sangat jelas. Jadi kita ini untuk melihat pemandangan untuk road trip itu enak banget, dan kaca di sini cukup panjang ya. Jadi cukup puas lah dengan pakai kereta ini untuk kita jalan-jalan ke luar kota seperti itu. Lalu tentunya yang gue suka lagi mobil ini plusnya adalah dengan desainnya memang futuristik, tapi kalau teman-teman lihat Hyundai Creta yang versi facelift itu lebih keren lagi sih. Ada versi facelift mukanya kayak Palisade, itu keren banget, dan tuh nggak tahu kapan akan masuk ke Indonesia untuk versi faceliftnya kayak gitu. Nah ini kita kemana nih guys? Ya kiri aja lah, ke arah kota ya, jalan-jalan seperti itu. Kita ke kiri. Gue ke kota, gue lewat Semarang sering, cuma ke kotanya untuk eksplor sih baru beberapa kali, dan tuh nggak eksplor banget karena nggak ada waktu gitu. Nah itu jadi enak banget mobil ini, bisa dipakai jarak jauh, jarak dekat, buat city car ini juga enak. Cukup ini ya, multi talent ini mobil sebenarnya gitu. Oh, kita lanjut lagi ke selanjutnya. Ini yang paling gue suka, yang gue gak sangka-sangka, sistem EVT-nya. Ini mobil CVT, tapi Hyundai ini bilangnya IVT kalau gak salah. Smart gitu katanya, dan memang terbukti. Gue membandingkan dengan CVT lainnya ya, seperti Serena dan CVT lainnya. Padahal Serena sesi 2000 cc, ini hanya 1500. CVT-nya benar-benar agresif. Ini sering banget ngejambak ini mobil tuh. Kalau ditarik dia ngejambaknya cukup responsif dan enak. Jadi yang tadi gue bilang, ini dengan bodinya yang enak, kaki-kakinya enak, dengan CVT-nya ini responsif, kita nyalip-nyalip itu enak banget pakai mobil ini. Pede guys, pede banget. Jadi ini gue sangat surprise ya. Ini IVT-nya sangat enak, dan juga mobil ini irit karena mobil ini hanya 1500 cc ya juga. Jadi memang mobil ini dipakai keluar kota ini enak banget ya, dan gue seneng pakai mobil ini. Di keluar kota bisa, dalam kota kayak gini kita keliling-keliling enak seperti itu. Nah mungkin kurang lebih plus yang sangat bisa poin yang bisa kita ambil buat kelebihan buat jarak jauh itu ya, dari kenyamanan kaki-kaki, luas mobilnya, visibilitasnya oke, responsif mesinnya, dan itu menurut gua untuk akumulasi kita jalan-jalan itu dengan perpaduan ini itu buat yang kita nyetir ya, it's fun banget sih kayak gitu. Dan kita saat ini sekarang masuk ke minusnya ya, depan kota lama kalau nggak salah ya gitu. Minusnya dari mobil ini apa yang gua sangat berasa ya, minusnya adalah joknya. Gue gak suka sejujurnya nih joknya. Ini menurut gue ini terlampau rata, dan gue sangat merasakan di punggung karena gue biasa pakai Innova. Dia untuk punggungnya kurang ergonomis membentuk punggung. Jadi ini menurut gue kakinya udah enak, yang gahnya cukup baik, kakinya cukup panjang ya. Ini punggungnya ini bikin pegel guys. Jadi itu minusnya, punggungnya bikin pegel. Jadi menurut gua untuk jarak jauh ini sayang banget. Ini minusnya yang cukup sangat mengganggu. Minusnya adalah itu bangku punggungnya ini kurang membentuk. Jadi kayak gue teringat Mazda Biante yang jelek bangkunya. Ini kurang lebih itulah bangkunya. Lebih khususnya di bagian punggung, bukan bagian bawah. Yang bawahnya bahannya cukup enak, empuk, tapi punggungnya ini ketimbang Innova ya jauh sih. Innova memang lebih enak, apalagi Serena kayak gitu. Oh ya ini lupa, jadi ini ada auto hold-nya, ada parkingnya, ada elektrik kayak gitu. Lalu juga yang gak enak dari mobil ini
adalah suara road noise. Jadi teman-teman kalau berhasil tadi kita sambil jalan, suara aspalnya ini cukup masuk ya. Nggak tahu nih karakternya mirip sama kayak Mazda. Mazda itu suaranya cukup masuk. Jadi kaki-kakinya udah enak, tapi suara road noise-nya ini cukup masuk ke dalam kabin. Ini bisa ditanggulangi dengan teman-teman pasang peredam atau memang karakter dari bannya. Jadi menurut gua ada kelebihan yang luar biasa tadi, mesin dan sebagainya, tapi kekurangan ini menurut gua kekurangannya yang cukup mengganggu ya ke punggung. Kalau untuk jarak jauh menurut gue ini, karena mungkin badan gue besar ya, ini menurut gue kurang enak sih menurut gue. Kalau jarak jauh kayaknya cukup mengganggu, it's annoying. Terus road noise mungkin gue untuk di jalan coran sangat mengganggu juga ya, jadi sayang. Dan memang mungkin, tapi itu bisa ditanggulangi sih sama teman-teman. Misalnya untuk road noise bisa dipasang peredam kayak gitu. Nah ini enaknya, ini udah ada hold to hold, bisa langsung jalan gitu. Nah terus minusnya adalah guys, untuk tipe yang tren ini lampunya masih lampu kuning. Jadi dia udah keren pakai DRL yang kotak gitu kan ya, keren ya, tapi lampu nyala, lampu malam ya kuning. Menurut gua ya dengan harga segini walaupun oke lah tipenya disunat, tapi jangan lampu loh yang disunat gitu. Maksudnya jangan lampu yang dikurangin speknya, karena lampu itu sangat penting untuk kita di malam hari road trip, apalagi kita harus bagus ya, lampu itu harus bagus. Yang tipe tertinggi lampunya udah bagus, sudah lampu pakai LED, tapi yang ini nggak tahu kenapa lampunya warna kuning dan ini nggak enak banget, dan teman-teman harus ganti. Benar-benar saya rekomendasikan teman-teman harus ganti lampunya kalau teman-teman mau ngambil yang tipe yang terendah ataupun yang tengah ini tipe tren gitu. Jadi kurang lebih seperti itu guys. Mudah-mudahan video ini bisa ngebantu teman-teman punya perspektif kalau mengambil mobil ini second maupun baru. Inilah kelebihan plus minusnya. Dan kalau menurut gua di antara plus dan minusnya ya, tetap ini lebih banyak plusnya. Minusnya itu ya tadi bisa diakal-akalin kayak suara road noise, bisa kita tambah peredam, lalu lampu bisa diganti, dan juga kalau masalah kursi kayaknya sih agak sulit diganti ya. Jadi gitu. Jadi soal selera sih, kadang kan mungkin kebetulan badan saya besar, jadi memang harus pakai bangku yang besar-besar kayak Innova, Serena kayak gitu. Overall ini enak, rekomendasi dan asik, fun. Gue nyetir pakai ini fun banget gitu guys. Oke guys, itu aja review singkat plus minusnya. Jadi kenapa ini plus minus, karena biasanya inilah ya terbenak dalam pikiran saya dalam setiap mobil ya, suka apa enggaknya. Dan memang ini masuk kategori yang mobil gue sangat suka gitu. Tinggal toleransi, karena namanya barang pasti ada plus dan minusnya. Teman-teman tinggal toleransi di mana batas ketidaksukaan dan batas kesukaannya. Oke guys, itu kurang lebih plus minusnya tentang Hyundai Creta ini tipe tren ya. Jadi teman-teman kalau ada yang mau diskusi silahkan diskusi di bawah, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke guys, see you, gas terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.